Shalom anak-anak semua, senang sekali bisa beribadah bersama dengan kalian, anak-anak SD Sekolah Kristen Gloria 2 yang ada di Surabaya. Perkenalkan, nama Lause adalah Lause Michael, dan hari ini Lause akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu yuk, supaya Tuhan menolong dan memimpin kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kembali kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, supaya kami boleh konsentrasi, kami boleh fokus, kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan. Kami boleh mengerti firman-Mu, dan terlebih lagi, kami sebagai anak-Mu, kami dapat melakukan firman Tuhan. Tolonglah kami semua. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, saat ini kita masih ibadahnya dan juga sekolahnya masih online ya. Kita online karena masih ada pandemi, masih ada virus corona. Ya, jadi kita harus online nih supaya kita bisa memutus penyebaran virus corona. Nah, anak-anak, sejak tahun lalu, ya, pandemi ini kan berlangsung sejak tahun lalu. Tahun lalu itu waktu di awal-awal, wah banyak sekali berita-berita tentang virus corona ini, tentang COVID ini. Macam-macam beritanya. Dan banyak sekali berita-berita bohong, betul? Ya, mungkin kalian baca, wah virus corona ini bisa begini, wah. Atau supaya kita tidak tertular, kita harus minum ini, kita harus makan ini, harus ini. Dan ternyata ada berita-berita yang tidak benar. Berita hoax gitu ya, istilahnya ya, hoax. Mungkin apakah ada di antara kalian yang percaya dengan berita hoax? Mungkin ada. Ya, ada orang-orang yang sampai saat ini juga tidak mau divaksin. Alasannya, wah karena divaksin itu nanti ada chipnya. Wah nanti kalau divaksin itu malah buat jadi mudah terkena virus ini. Dan macam-macam sekali. Banyak sekali berita-berita bohong, berita-berita hoax yang tersebar. Anak-anak, kebohongan ini sesuatu yang sering kali kita dengar. Bahkan mungkin ada di antara kalian, mungkin di antara kita semua, kita sering melakukan dosa ini, yaitu dosa kebohongan, dusta. Kira-kira Tuhan senang nggak ya kalau kita berbohong? Jelas tidak ya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang dusta, tentang kebohongan? Yuk, kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Keluaran 20. Keluaran 20 ayat yang ke-16. Keluaran 20 ayat yang ke-16. Sudah mendapatkan ya? Oke, kalau begitu kita bersama-sama memperhatikan ayat ini ya. Keluaran 20 ayat yang ke-16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Anak-anak, ini adalah salah satu dari 10 perintah Tuhan, 10 hukum Tuhan. Udah di sini katakan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Anak-anak, Tuhan tidak suka saat kita berbohong. Tuhan tidak suka saat kita berdusta. Tuhan tidak mau kita, anak-anaknya ini suka berbohong, suka berdusta. Kebohongan apa yang mungkin bisa kita lakukan? Mungkin kita berbohong saat kita melakukan kesalahan. Takut dihukum atau takut dimarahi. Akhirnya kita bilang, enggak, bukan saya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Atau kita juga berbohong tadi. Menyampaikan berita-berita yang tidak benar. Akhirnya apa? Menceritakan sesuatu yang tidak benar. Kebohongan, sebuah dusta. Atau kita berbohong dengan menceritakan hal-hal yang tidak baik tentang orang lain. Bisa juga ya. Misalnya ada yang kita nggak suka sama satu orang, kita nggak suka sama teman kita. Lalu kita berkata, iya nih, dia tuh memang ya, dia ini aku pernah lihat nih, dia itu pernah menyontek. Wah, dia ini dapat nilai bagus itu ya, karena nyontek, bukan karena belajar. Padahal kita nggak lihat, padahal kita nggak tahu bener apa enggak dia nyontek. Tapi karena kita nggak suka, kita, seperti ayat ini dikatakan, bersaksi dusta.
Kita menceritakan sesuatu yang tidak benar tentang teman kita, tentang orang lain. Anak-anak, Tuhan tidak suka. Tuhan tidak mau kita ini berbohong. Tuhan tidak mau kita mengatakan sesuatu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ya. Contohnya, ya, Tuhan tidak main-main dengan kebohongan. Contohnya, kalian bisa buka dalam Kisah Para Rasul, salah satu kisah ya, tentang orang-orang anak-anak Tuhan yang berbohong, yang berdusta. Kisah Para Rasul yang kelima. Di sini diceritakan tentang Ananias dan Safira. Saya yakin mungkin kalian sudah pernah mendengar kisah ini. Ya. Ananias dan Safira, sepasang anak Tuhan, dikatakan sebenarnya murid Tuhan. Ya, bukan masuk dalam 12 murid Tuhan Yesus, tapi ini murid dari muridnya Tuhan Yesus. Jadi kisahnya saat itu, ada seorang anak Tuhan yang mempersembahkan persembahan yang begitu banyak kepada Tuhan, ya, kepada gereja Tuhan. Dan karena itu, orang ini diberikan pujian, ya, diberikan penghargaan karena dia mau mempersembahkan sesuatu. Ananias dan Safira juga pengen mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan. Karena itu Ananias dan Safira menjual tanahnya. Mereka punya tanah, lalu mereka jual tanahnya. Mereka jual, setelah mereka jual, mereka mendapatkan uang, tentu saja ya, uang yang cukup banyak. Nah, waktu mereka mau mempersembahkan, mungkin mereka pikir, aduh, kalau dikasih semuanya sayang. Waduh, banyak sekali ya. Udah, kita kasih sebagian saja. Persembahan itu diberikan, tetapi sebagian saja. Sebagian untuk mereka simpan. Lalu, Bapak Petrus datengin mereka dan Bapak Petrus tanya. Tanya loh sama mereka. Tanya, apakah yang kamu persembahkan ini adalah semua hasil penjualan tanahmu? Dijawab apa? Pertama, oleh Ananias. Dijawab, iya benar, ini semuanya kami berikan kepada Tuhan. Ini semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Semua nih hasil jualan tanah, semua kami berikan kepada Tuhan. Kenyataannya apakah seperti itu? Tidak. Mereka berbohong, mereka berdusta. Tuhan tahu gak? Tuhan tahu. Dan Tuhan memberitahu Petrus bahwa mereka berbohong, mereka berdusta. Petrus tahu. Dan Petrus mengatakan apa? Kamu sudah mendustai Tuhan. Kamu sudah berbohong. Apa yang terjadi anak-anak? Ananias langsung mati. Dihukum Tuhan. Karena berani berbohong kepada Tuhan. Pada Tuhan. Ceritanya berarti sampai di situ. Kemudian suaminya ini yang mati ini akhirnya dikubur. Istrinya pulang. Mungkin istrinya baru pergi begitu ya. Ditanya sama Bapak Petrus. Safira, apakah hasil penjualan tanah yang kamu berikan ini adalah seluruhnya, seluruh dari hasil penjualan tanah? Ternyata suami istri ini kompak ya sama-sama. Mungkin mereka udah rundingan. Nanti kalau ditanya, ini hasil seluruh penjualan tanah, nggak jawabnya iya ya. Ini semuanya, jangan bilang kalau kita ambil sebagian. Jangan bilang kalau kita simpen sebagian, jangan bilang. Bilang aja semuanya. Dan istrinya juga bilang, iya semuanya kami berikan kepada Tuhan. Bohong atau jujur? Bohong. Apa yang terjadi? Bapak Petrus bilang, baru saja orang-orang menguburkan suamimu karena berbohong. Dan kamu juga berbohong. Istrinya pun akhirnya mati. Mati berdua. Karena apa? Berbohong. Membohongi Tuhan, berdusta kepada Tuhan. Anak-anak, Tuhan tidak suka dengan kebohongan. Tuhan tidak main-main dengan yang namanya dosa. Anak-anak, Tuhan mau kita ini jujur. Tuhan mau kita ini mengatakan apa yang sebenarnya. Rasul percaya kalau saat itu mereka berkata, oh enggak, hanya sebagian. Sebagian kami simpan. Mungkin Tuhan tidak menghukum mati. Gitu ya. Tetapi karena mereka berbohong, mereka berani berbohong kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan hukum mereka.
Oh, mungkin kalian berkata, oh, Lause, aku baru kemarin bohong, nggak mati. Aku baru 2 hari kemarin, atau baru tadi. Aku bohong, Lause, tapi aku baik-baik aja, aku nggak dihukum mati. Berarti nggak apa-apa ya? Tuhan nggak marah ya? Tuhan nggak hukum aku ya? Jadi aku nggak apa-apa ya? Oh, bukan anak-anak ya. Bukan berarti kalau saat ini kita berbohong, kamu berbohong lalu kamu tidak dihukum mati seperti Ananias dan Safira. Berarti tidak apa-apa, enggak. Tuhan tidak suka dengan kebohongan. Anak-anak, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk apa? Berubah. Untuk apa? Untuk bertobat. Untuk datang kepada Tuhan mohon ampun. Anak-anak, mari kita belajar untuk jujur. Jangan kita ini berbohong. Tahu nggak anak-anak? Sekali kita berbohong, pasti tidak akan berhenti di satu kebohongan. Kamu bohong sekali, kamu akan ada bohong kedua, bohong ketiga, bohong keempat, bohong kelima, dan seterusnya. Kamu akan terus bohong. Kenapa? Karena sebuah kebohongan perlu ditutupi dengan kebohongan yang lain. Ya, kamu tidak bisa hanya sekali bohong terus sudah. Kecuali kamu akhirnya mau jujur. Tapi kalau kamu biarkan kebohongan itu terus ada, kamu akan terus bohong, dan terus bohong. Jadi anak-anak, yuk kita sama-sama belajar untuk jujur. Mengatakan apa yang sebenarnya. Ada suara Kimi. Kimi? Iya. Loh, Kimi di mana? Aduh, Kimi. Kamu nih loh. Tiba-tiba teriak-teriak, panggil-panggil, kenapa? Kimi tuh gundah gulana, galau, bingung. Aduh, gimana gitu kayak gak tenang gitu loh. Iya, tapi Kimi, ini Lause lagi bawain firman Tuhan loh ke teman-teman Kimi nih yang ada di Surabaya nih, SD Kristen Gloria. Teman-teman, kenalin dia namaku Kimi. Iya, Aduh, maaf Kimi nih, ya. Kimi ganggu dulu, Kimi. Aduh, gimana ya? Makin lama makin gak tenang gitu kepikiran. Kenapa? Ntar coba. Sebenarnya Kimi gak pakai salah gitu. Tapi Kimi kok nggak Kimi salah. gak tenang ya? Kimi merasa nggak salah, tapi kenapa Kimi nggak tenang? Coba ceritain kenapa sih? Kenapa Kimi? Jadi gini Lause dan teman-teman. Kan kemarin tuh pas lagi sekolah kan sekarang online. Iya. Nah, terus gurunya Kimi tuh lagi serius banget gitu ngajar. Iya. Nah, pas lagi ngajar, kayaknya guru lupa matiin annotate-nya tuh. Oh, matiin annotate yang biasa buat tulis-tulis pakai papan tulis begitu ya? Kan bisa dibikin nggak bisa, tapi kayaknya bu guru lupa. Terus Lause tahu pas bu guru lagi serius banget gitu, ada teman Kimi coret-coret. Nah, terus kebetulan Kimi ngeliat tuh namanya muncul siapa yang coret. Oh, gitu. Tapi Kimi diem aja. Terus sampai bu guru sadar, wah, dia teriak gitu, siapa ini yang coret-coret? Oh, siapa yang Gitu. coret? Terus ditunggu siapa yang jawab, gak ada yang jawab. Oh, terus tahu udah hilang aja tuh ya? Iya. Oh, Terus ditanya lagi sama bu guru, disebut satu-satu. Kamu ya? Bukan. Kamu ya? Bukan. Terus tanya ke Kimi ya? Bukan. Bukan. Emang bukan Kimi Iya, kan? memang bukan Kimi. Terus kenapa? Bu guru tutup pas ke Kimi kaget. Ditanya lagi, kamu tahu gak siapa? Aduh. Oh, Kimi ditanya, tahu nggak siapa yang coret-coret? Tadi Kimi tahu nih sebenarnya lihat ya. Oh, terus Kimi bagaimana? Nah, tapi Kimi tuh kan tahu yang coret-coret itu teman Kimi. Kimi kasihan sama dia. Oh. Jadi teman-teman, Kimi nggak kasih tahu bu guru. Kimi bilang, Kimi bohong gitu. Kimi bilang, nggak tahu bu gitu. Kan Kimi berbohongnya, tapi demi kebaikan kan, supaya teman Kimi nggak dimarahin. Jadi itu kan sebenarnya baik ya. Tapi kan bohong ya. Tapi kan baik ya. Tapi bohong. Jadi Tapi baik. bagaimana dong? Aduh. Bingung nih, jadi Kimi bingung nih ya. Baik atau nggak baik ini ya? Dosa atau enggak nih kan? Tapi bohongnya untuk menolong. Iya betul. Untuk kebaikan. Jadi bebas, nggak dimarahin. Anak-anak, menurut kalian bagaimana? Apakah bohong untuk kebaikan itu
Boleh bukan apa enggak? bukan sebuah dosa, boleh. Bagaimana kalian? Kimi dan juga anak-anak, walaupun kita melakukan ini untuk kebaikan, bilangnya untuk menolong, untuk membantu, pokoknya untuk kebaikan. Lo sering katakan itu tetap sebuah dosa. Kimi tetap berdosa. Iya, anak-anak, walaupun itu alasannya untuk menolong, untuk membantu, tetap bohong adalah sebuah kebohongan. Bohong adalah sebuah dosa. Tuhan senang atau tidak? Tidak. Tuhan gak senang. Karena ini adalah bohong dosa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus datang kepada Tuhan, minta ampun. Bukan berarti anak-anak, wah saya bohong untuk kebaikan, berarti baik. Saya nggak bersalah, saya nggak berdosa, nggak perlulah minta ampun sama Tuhan. Enggak, anak-anak. Kita harus datang kepada Tuhan, kita harus minta ampun karena ini adalah sebuah dosa, sebuah kebohongan. Tuhan senang atau tidak? Tidak. Ya, jadi gini, kalau Kimi tanya itu baik atau tidak, tidak baik tetap karena itu dosa. Tuhan tetap bilang itu salah ya. Iya. Ya, Kimi ya. Jadi, Kimi mesti jujur. Kimi mau minta maaf sama Tuhan. Kimi udah bohong, terus Kimi mau ketemu. Nanti Kimi telepon Bu Guru. Kimi minta maaf udah bohong. Oh iya. Mungkin bingung ya anak-anak ya dan juga Kimi ya. Wah nanti kalau ngomong jujur nanti dijauhin sama teman-teman. Iya, nanti Kimi disalahin. Nanti teman-teman marah. Terus Kimi dikatain, itu Kang Adu gitu kan Kimi. Bingung ya. Gitu, jujur tapi jadi disalahin. Jadi disalahin ya. Wah, memang nggak mudah ya kita untuk melakukan firman Tuhan anak-anak. Ada kalanya kita merasa takut. Waduh nanti dijauhin teman bagaimana? Wah nanti kalau nggak punya teman bagaimana? Tapi kita lebih takut kepada manusia atau lebih takut kepada Tuhan? Kepada Tuhan. Ya, anak-anak kita sebagai anak Tuhan, mari kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Memang tidak mudah, tapi Tuhan pasti tolong kita. Ya, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya supaya saya bisa melakukannya dengan baik. Mari kita belajar untuk jujur. Jangan kita berbohong. Ya, anak-anak, yuk kita sama-sama ya melakukan firman Tuhan ya untuk tidak berbohong. Ya, dalam sehari-hari kita, saat kita salah, misalnya melakukan sebuah kesalahan nih. Kayak Kimi tadi. Ya misalnya mecahin barang gitu ya. Misalnya melakukan apalah ya yang kemungkinan kita dihukum. Lalu kita bohong. Tenang nggak kita? Enggak. Aduh jadi takut. Kayak Kimi dari tadi nggak bisa ngapa-ngapain, bingung. Enak nggak? Nggak enak Nggak banget. enak ya. Terus nanti bisa ketahuan nggak? Bisa jadi. Nanti tahu-tahu ketahuan, akhirnya dihukum juga kan? Diomelin juga ya. Tapi waktu kita datang jujur, mungkin kita bisa dihukum. Tapi bisa jadi Tuhan, orang yang kita jujur mungkin kepada mama, papa kita, mereka jadi merasa, wah anak saya jujur ya. Lose dulu juga pernah, bingung nih, aduh bohong atau jujur. Lose jujur. Terus Mami Lose bagaimana? Mami Lose, kamu berani yang jujur ya, itu baik. Jadi yang ditakutkan tidak terjadi. Jadi anak-anak, yuk kita sama-sama belajar untuk jujur. Mari kita berjuang ya. Mari kita jujur. Kalau memang kita salah, kita mengakui. Mari kita juga jangan jujur dalam menyampaikan berita. Jangan menyampaikan berita yang nggak benar nih, yang hoax gitu ya. Jangan. Mari kita juga jangan bersaksi dusta seperti tadi ayat tadi. Ceritain kejelekan orang yang nggak benar nih sebenarnya. Jangan ya. Mari kita melakukan firman Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak ya jujur. Tuhan pasti tolong kalian. Tuhan pasti mampukan kalian. Yuk, kita bersama-sama berdoa ya. Minta tolong kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa. Lose akan berdoa untuk kalian semua. Tuhan, kami bersyukur kalau kami mempunyai Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh hari ini belajar tentang kejujuran, biarlah kami boleh jujur. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak berbohong tentang apapun. Berikan kami keberanian untuk mengatakan apa yang benar, apa yang seharusnya. Tolonglah setiap anak-anak-Mu, mereka mulai dari kecil. Mereka boleh belajar untuk selalu jujur.
Tolong kami semua Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah. Tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami. Mampukan kami Tuhan. Karena setiap kami adalah anak-anak Tuhan. Dan sudah seharusnya kami melakukan firman. Kami mau menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, yuk mari kita bersama-sama berjuang melakukan firman Tuhan. Jadilah anak-anak yang jujur. Tuhan pasti tolong kalian dan Tuhan pasti senang dengan kalian yang jujur. Jujur. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.